Yang dimaksud dengan iqamah itu adalah orang mukim, ya, tidak dalam keadaan safar, ya. Nah, berarti kalau orang itu safar tidak wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Allah yang buat syariat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridhan." Lihat, barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, atau safar. Kata Allah, atau dalam keadaan safar. Boleh berbuka, tapi diganti di hari yang lain. Yang bilang orang safar boleh buka Allah. Ini menunjukkan semua bentuk safar boleh buka. Kalau namanya safar, ya, jadi nggak boleh kita kalau ada orang safar, nggak boleh makan. Enggak, dia safar, ada keringanan. Jadi safar itu kondisi di mana orang tidak diwajibkan puasa. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah berkata, ya, musafir tidak wajib baginya untuk puasa. Ia boleh buka. Kalau boleh buka, maka boleh baginya melakukan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang buka, ya. Boleh makan, boleh minum, boleh juga jima dengan istrinya dan lain-lain, dengan syarat tidak diniati dari awal. Ya, kalau diniati dari awal haram hukumnya. Gimana niat diniati dari awal itu? Ada orang ingin makan, ingin minum, alasan mau safar aja deh supaya bisa makan minum. Ini nggak boleh. Atau ada suami istri jima yuk, Anda mau jima sama istri, kemudian safar, boleh tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Anda bahas itu tentang pembatal puasa. Ya. Tapi kalau safar, kemudian di sana makan, minum, dan ada istri kemudian berhubungan suami istri, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau diniatkan dari awal, ini yang tidak boleh. Sekarang masuk ke jenis-jenis safar. Jenis-jenis safar ini penting sekali Bapak Ibu. Jenis safar, kata ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Anda sebutkan namanya karena memang Anda nukil dari beliau, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi beliau mengatakan bahwa jenis safar itu ada 3. Jenis safar ada 3, ya. Yang pertama, jenis safar tentang kondisinya, ya, tentang jenis safar yang pertama ini kata Syekh Utsaimin, di mana diistilahkan oleh beliau masyaqqah syadidah jiddan. Ya. Puasanya sangat memberatkan sekali. Safar, puasa kemudian sangat berat sekali. Ya. Bisa memudaratkan dia. Jenis safar ini, kalau puasa haram. Loh, puasa haram? Iya. Gimana ceritanya? Kita lihat dalilnya. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1114. Hadis riwayat Muslim nomor 1114. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar tahun Fathu Mekah, ya, menuju ke Mekah di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, keluar di Fathu Mekah ke Mekah di bulan Ramadan. Hatta balagha Qura al-Ghamim, sampai di daerah namanya Qura Ghamim. Rasul dihabari dan lihat sahabat susah. Dan Rasul rahmatan lil alamin, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta satu gelas air. Karena para sahabat melihat Rasul nggak kuat, ingin buka, Rasul nggak buka, gitu ya.
Rasulullah SAW minta satu gelas air dan di atas tunggangannya, kemudian farafa'ahu, diangkat sama Rasul. Maksudnya apa? Hatta nadharan nasu ilaihi, supaya manusia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah melihat, tsumma syariba, kemudian Rasul minum. Itu waktu sore, ikhwan. Waktu sore sedikit lagi mau buka. Tapi Rasul nyontohkan nih, boleh begini. Minum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pada buka. Subhanallah. Faqila lahu ba'da dzalik, dikatakan setelah itu, inna ba'dhan nasi qad shama. Dikatakan Rasul, ada sebagian manusia yang tetap puasa. Rasul SAW bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah, kata Rasul. Mereka itu bermaksiat. Mereka itu bermaksiat. Mereka durhaka. Mereka durhaka. Ini kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kok ada yang puasa dikatakan durhaka sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadisnya riwayat siapa ini? Riwayat Muslim. Makanya tuliskan nomor 1114. Dan ini dibahas sama ulama. Kenapa Rasulullah SAW katakan kepada mereka yang tetap puasa dengan ulaikal usah? Karena mereka menyiksa diri. Ta'dzibun nafs. Dan subhanallah, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu hadis-hadis begini, kita tambah cinta sama Islam. Islam ini indah, ajaran Islam ini indah. Ya. Jadi ada kondisi yang dikatakan kondisinya masyaqqah syadidah jiddan, boleh buka. Bahkan kalau puasa haram. Ya. Ini jadi puasa itu ada aturannya. Oleh karena itu al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita masuk ke kondisi yang kedua dari jenis safar, yang disebut dengan masyaqqah muhtamalah. Masyaqqah muhtamalah. Artinya puasanya terasa berat, tetapi masih bisa ditanggung. Kondisi ini kata ulama makruh, ya, dihukumi makruh. Dalilnya hadis dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasul pernah safar. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Kemudian dia melihat kerumunan orang dan melihat ada satu orang yang dinaungi. Rasul tanya, "Ma hadza?" Mengapa dia? Manusia menjawab, "Shaim." Dia sedang puasa wahai Rasulullah. Tapi puasa tapi payah. Ya tidak? Kata Rasul, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan puasa ketika safar. Nah, kalimat tidak termasuk perbuatan baik, kebajikan puasa ketika safar, itu keluar kondisinya lagi apa? Kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah ketika orang payah ketika safar puasa. Sampai dinaungi sama orang, payah, sudah payah. Rasul bilang laisa minal birri as-siyamu fis safar. Jadi kalau ada atau di antara kita puasa dan payah, buka boleh. Kalau nggak buka malah makruh. Makanya kalau ada di antara kita umroh pas di bulan puasa, safar, pas langsung lewat Jeddah, langsung ke Madinah, ke Mekah, langsung umroh, ya, pakai pakaian ihram, umroh, pas siang hari panas, buka tidak? Buka. Yang bolehkan buka siapa? Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul bilang kalau misalkan payah bukan termasuk kebajikan. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ada sebagian kita anak enggak mau buka. Sampai pingsan tetap anak enggak mau buka. Pingsan akhi. Panas. Ya, minum zam-zam. Nah ini boleh. Karena safar. Dan bisa diganti. Ya. Ini yang kedua. Kondisi ketiga, kondisi di mana puasa tidak memberatkannya. Maka dalam kondisi ini orang yang safar, orang yang bepergian diberikan pilihan, ya, mau puasa atau tidak puasa. Ya, boleh dua-duanya. Karena musafir secara umum boleh buka. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih utama? Buka atau tetap puasa? Puasa. Apalagi
kondisinya nyaman. Biasanya safar di masa sekarang nyaman. Safar masa sekarang nyaman. Antum misalkan safar ke Medan, ya. Kita dari rumah ke bandara diantar pakai mobil, AC enak nyaman, tidur, bisa sahur, ya. Di bandara enak adem. Masuk pesawat enak, walaupun ekonomi AC tidur, ya tidak. Ada pesawat pakai kipas angin? Nggak ada kan? Nyaman kita, masya Allah. Nyampe ke mana? Ke Medan, dijemput sama keluarga di sana, asik juga. Nyampe makan, nggak puasa, kan itu. Lebih utama puasa kalau nyaman seperti ini. Bahkan mungkin kawan kita yang kerja di Jakarta, kerjanya pakai motor, Gojek, itu panas-panasan. Yang safar, masya Allah nyaman. Ya. Nah, kalau memang kondisinya safar nyaman, puasa. Karena apa? Alasannya kata ulama, Syekh Utsaimin menyebutkan 3 alasan. Yang pertama, ini merupakan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Abu Darda radhiyallahu an, beliau pernah bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Jadi kita pernah keluar safar di bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW ketika kondisi yang sangat panas. Sampai salah satu di antara kita meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dan tidak ada di antara kita yang puasa, kata beliau, kecuali 2, Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Kenapa Rasulullah puasa dan Abdullah bin Rawahah puasa? Karena nyaman, tidak merasa berat, kan itu. Nah, ketika kondisi kita puasa nyaman, tidak merasa berat, kita pilih yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kita puasa. Ya. Yang kedua, lebih cepat selesai dari tanggungan. Kewajiban yang Allah wajibkan pada kita ini tanggungan. Kalau kita lebih cepat melakukannya, merasa tenang kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian bersegera kepada ampunan di Rabb kalian dan surga. Dengan kita cepat menyelesaikan kewajiban, kita mengharapkan itu. Kemudian yang ketiga, kata ulama, puasa dalam kondisi ini lebih mudah bagi seorang mukallaf karena ia berpuasa dengan manusia yang lain. Karena apa? Ketika puasa wajib, orang puasa semua, kanan kiri puasa, depan puasa, belakang puasa, tetangga semua puasa. Tapi ketika kita puasa sunnah, kita sahur, kemudian pakai motor, pakai mobil, capek, lihat kawan-kawan di kantor lagi makan bubur, satunya sarapan nasi goreng, waduh, mau juga nih. Siang hari kopior es kelapa muda, satunya makan, godaannya berat, akhirnya buka. Ya, nah ketika puasa bersama-sama kaum muslimin yang lain, hemat terasa lebih ringan. Ya, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.